mereka berkomitmen bahwa jikalau Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap akan setia kepada Tuhan. Oke, kita baca firman Tuhan ini dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya, jadi sekaligus kayak praktek mesbah keluarga dari rumah ini. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. 13 sampai 16 ya. Saya satu ayat satu orang dari yang lain Bapak Jerry dan kedua. 16. Ya. Dari sakrami kita dari amalnya dan menjawab raja kita raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kamu memberikan jawaban kepada Tuhan di dalam hati ini. 3 ayat 13. 16 saja sampai 18. Oh. Iya, Daniel 3 ayat 16 sampai 17. Ayat 17 saya baca. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iya. Kita masuk kepada perenungan. Ya, dalam perenungan itu yang pertama, bagaimana sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego jika ternyata Tuhan tidak menolong mereka. Dari ayat yang barusan tadi kita baca, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Masih ada yang ingat? Barusan kita baca. Oke, silakan. Bagaimana sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego jika ternyata Tuhan tidak mau menolong mereka? Tidak kan? Baca lagi Pak Syapan, ayat 17-18. Nah, kita udah langsung lupa kita kan. Silakan Bapak Jerry baca lagi ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke, jadi dari dua ayat ini yang barusan kita baca, bagaimana sikap mereka bertiga? Gimana sikap mereka? Tetap di dalam pendirian, tidak mau mengerti Allah yang lain selain Tuhan. Jadi luar biasa kita lihat di situ ya. Kalau Allah sanggup melepaskan, dilepaskannya kami dari dari perapian ini dan juga dari tangan raja. Tapi kalau Tuhan pun tidak mau melepaskan kami, tapi kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja buat. Nah, itu luar biasa. Ya. Yang kedua, nomor 2, apa yang membuat mereka memiliki komitmen yang luar biasa seperti itu? Nah, ini yang harus kita ketahui. Apa yang membuat mereka memiliki komitmen yang luar biasa seperti itu? Ayo kita berbagi dari pertanyaan nomor 2 ini. Apa yang membuat mereka memiliki komitmen yang luar biasa seperti itu? Ya. Karena mereka mengenal Tuhan yang mereka
sembah. Ya. Oke, silakan yang lain. Karena mereka berkomitmen mulai dari pertama akan selalu setia kepada Tuhan, dan karena mereka sudah mengenal siapa Allah yang mereka puja. Oke. Lagi yang lain? Sebentar Pak. Oke, ibu-ibu dulu tuh. Iya. Ibu-ibu. Nanti kami jawab nanti. Nanti kalau kami jawab nggak kebagian kalian. Oke, Ibu Rosalinda. Ayo Inang. Kita sedang apa ini, sedang misbah keluarga. Sama. Apanya yang sama? Karena mereka telah mengenal Allahnya. Nah, mereka sudah. Siapa Allahnya? Oke. Kalau saya sendiri pun harus seperti ini. Nah, ini yang kita tunggu. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi apalagi membuat sebuah keputusan tanpa dasar, kan itu. Nah, jadi kenapa mereka punya prinsip yang begitu kuat? Karena memang dari awalnya mereka sudah diajari tentang Allah Israel itu. Nah, artinya bahwa apapun yang terjadi, mereka memang sudah mengerti, artinya sudah punya dasar yang kuat pengenalan akan Allah itu, sehingga punya prinsip yang begitu sampai kalau kita lihat kan dia sekalipun Allah kami tidak bisa menyelamatkan kami tidak akan menyembah, dan sekalipun Allah bisa melepaskan kami tidak akan menyembah gitu. Nah, artinya dari perkataan itu, dari sebuah prinsip atau sebuah keputusan itu, bahwa memang dari awalnya mereka sudah punya dasar yang kuat tentang Allah ini, tentang Allah yang mereka sembah itu. Itu menurut saya ya. Jadi artinya tidak ada sesuatu itu yang terjadi begitu. Tidak ada sebuah keputusan yang begitu hebat tanpa ada dasar. Nah, kan ada dasar itulah menurut saya. Mana Pak Oming? Lagi mencari. Sering sekali Mami. Serius sekali. Calon pendeta. Tapi belum siap ibu. Nah, jadi nanti ada apa lewat pertanyaan ini juga nanti kita akan kita akan memahami selama ini siapanya Tuhan, kitanya Tuhan atau dia hamba, atau sebaliknya dia Tuhan kita hamba. Ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Nah, jadi di misbah keluarga pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali jadi kayak gampang-gampang susah, apalagi kalau terlibat anak-anak. Wah, mereka lebih pertanyaannya lebih kritis lagi dari kita. Kalau kita udah berpikir logika, kalau anak-anak tidak, terbawa kepada ketulusan dan keputusan mereka. Mana Pak Obi? Saya aja tadi Om. Kalau aku Mendal dari sini. apa yang bisa buat mereka kok bisa punya komitmen luar biasa seperti itu? Alah. Daniel ini Om ya. Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak dan Abednego. Karena sejak daripada mereka kecil atau muda, mereka memang sudah memiliki karakter yang luar biasa, punya integritas, sehingga ketika mereka disuruh untuk menyembah patung pun mereka tetap tidak mau melakukannya. Bahkan ketika mereka sudah di istana jadi pegawai raja ya, Iya. raja istana, gaya hidup mereka tetap sama bagaimana mereka sebelum menjadi pegawai istana, tidak berubah. Bahkan
mereka menjadi apa namanya, mempertaruhkan integritas mereka di kerajaan itu, misalnya lewat makanan kan, menghidang makanan-makanan raja, namun mereka tetap makanan yang mereka makan di biasa, sayur dan air putih. Dan ternyata terbukti apa yang mereka lakukan, mereka jauh lebih ganteng, lebih pintar, ya kan? Lebih smart, lebih bijaksana. Luar biasa memang karakternya. Ini mau ditiru itu integritas. Ya, karena itu kan integritasnya. Integritas. Ya, ada yang tambahkan Pak Seta kan? Oke, coba saya lihat dari apa ya? Daniel pasal 1 ayat 8. Ini memang dituliskan Daniel aja ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Memang di situ dikatakan hanya Daniel, tapi selanjutnya semua mereka berarti lebih dari satu. Dan ayat yang berikutnya juga biar kami bandingkan kami. Nah, berarti sama mereka. Dengan kata lain, apa yang Daniel ambil sikap, ketiga temannya juga sama. Nah, yang selanjutnya juga mereka berketetapan. Jadi kalau saya lihat ini kenapa mereka sampai putuskan ayat pasal 3 tadi ya. Nah, kalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami tidak dia akan lepaskan, kalaupun tidak dia lepaskan kami tidak akan memuja dewaku. Dengan kata lain, di ayat yang ke-8 itu Daniel berketetapan, berarti semua temannya juga punya ketetapan hati. Nah, saya lihat ini kenapa mereka tidak mau menyembah dewa-dewa yang lain, tetap menyembah dengan Tuhan. Mereka tetapkan, kalaupun Tuhan tolong kami, ya pasti ditolong Tuhan. Kalaupun tidak ditolong kami, dan kata mereka tetapkan di sini tidak kecewa dengan Tuhan. Kan gampang sekali orang sekarang kecewa dengan Tuhan. Mana orang lain tolong aku, enggak. Berarti ketetapan hatinya tidak, tanda kutip ya, tidak stabil lah gitu. Nah, jadi kenapa mereka bisa? Karena punya ketetapan hati yang tidak mau digoyahkan. Itu dari saya. Oke. Nah, jadi sudah kita dengarkan semua pendapat yang sangat baik. Oke, nanti pertanyaan ketiga. Nah, jadi sudah kita dapatkan suatu kebenaran dari firman Tuhan yang sudah kita baca itu, yang membuat mereka memiliki komitmen yang luar biasa seperti itu dan berketetapan. Bahkan kita lihat dari seleksi untuk menjadi sida-sida di atau pegawai-pegawai di istana Babel, di istana Nebukadnezar pada waktu mereka ketetapannya luar biasa seperti itu. Nah, jadi mereka menempatkan Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya di dalam di dalam kehidupan mereka. Artinya memposisikan Tuhan itu di posisinya, bukan menjadikan Tuhan itu menjadi pemuas keinginannya. Bisa dipahami itu kan? Nah, seringkali kita sebagai manusia bukan Tuhan jadi Tuhan, tapi Tuhan kita jadikan untuk memuaskan keinginan kita. Kalau kita menyuruh orang, yang kita suruh itu siapa? Minimal adik kita yang dibawa derajat kita, atau asisten pribadi kita, atau pembantu kita. Itu pada umumnya. Nah, sementara Tuhan adalah raja di atas segala raja yang berdaulat di dalam segala hal. Nah, jadi mereka begitu berkomitmen luar biasa di dalam penderitaan yang akan mereka hadapi, di dalam dapur perhatian yang menyala-nyala ini, karena mereka mengenal dan mengalami Tuhan itu di dalam hidup mereka. Nah, jadi itulah yang sangat penting juga di dalam hidup kita. Nah, sama seperti anak-anak juga menanya saya, mereka buat sebuah perumpamaan. Jadi mereka ada bersahabat 3 orang. Nah, jadi kalau mereka kemana-mana, ada anak ini selalu ada supirnya. Dan satu kali mereka tidak supir itu yang membawa mereka, tapi justru bapaknya. Nah, jadi bapaknya orang intelektual, orang berpengaruh di kota ini kan.
Lalu ditanya orang itu, kalian percaya ada Tuhan katanya? Tentu jawaban mereka percaya. Lalu ditunjukkan batu atau batu. Nah ini ada batu di tangan saya katanya. Nah kalau betul ada Tuhan itu, coba kalian panggil Tuhan itu supaya batu ini besar. Kalau kita ditanya seperti itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, apa jawab kita? Kan sama seperti itu sekarang ini. Nah kalau batunya tidak berubah berarti tidak ada Tuhan. Benar tidak? Kan gitu. Panggillah Tuhan itu. Kan sama itu dengan posisinya ini. Nah jadi saya tanya dia, jadi gimana akhirnya? Ya udah kami diam-diam aja. Pas saya mau turun, tanya lagi, masih percaya ada Tuhan katanya? Percaya ada Tuhan. Nah, terus gimana ini katanya? Sudah berubah batunya. Nah, kalau itu ditanya kepada kita, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering menjebak kita di dalam apa? Di dalam pekerjaan kita, juga di dalam lingkungan kita, apalagi dari agama-agama seberang, konsep-konsep mengenai konsep Tuhan yang esa, lalu dikaitkannya dengan kita Tritunggal dan semuanya, 3 Tuhan kalian dan sebagainya. Nah, jadi itu akan akan mencoba menggoyahkan kita. Tapi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ini, tapi mereka tetap kokoh dan luar biasa. Kenapa itu? Karena pengalaman, ya, mereka mengenal dan mengalami Tuhan itu dalam hidup mereka. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita diperhadapkan seperti itu pertanyaannya, apa yang mau kita bilang? Ini pertanyaan seperti itulah yang sering dimunculkan, termasuk dari ateis. Ateis praktis. Dan seringkali akhirnya terjebak pada kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu akhirnya pertanyaan itu. Makanya jadi sama seperti Daniel Sadrak Mesak tadi itu kan, ketika Tuhan mampu menolong kami tetap tidak menyembah. Ketika tidak tolong pun tetap menyembah. Maka dari soal tadi, menurut saya, ketika batu itu berubah atau tidak berubah, tetap Allah ada. Oke. Nah, jadi gimana, Pak Utagadum? Di sini nggak ada hukum ini. Sebenarnya pertama, Betul Pak? ya, kita diperhadapkan dengan situasi itu, ya kita menjawab, ya berubah tidak berubah, Tuhan tetap ada. Jadi saya jelaskanlah kepada anak itu. Nah, jadi saya jelaskan sama anak itu. Saya katakan begini, kalau ditanya seperti itu, jadi beritahu kepada dia, bukan suruh-suruhan Tuhan itu. Kau yang harus tunduk kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Karena Tuhan itu mulia, Tuhan itu besar, Tuhan itu yang harus kau patuhi, yang kau harus taati. Tidak kau suruh-suruh dia untuk membuktikan dia Tuhan. Karena berubah pembagian berubah di apa itu, batu itu Tuhan itu tetap Tuhan. Tapi kita sebagai ciptaan harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Mengerti, paham maksudnya itu kan? Nah, jadi harus kita pahami Tuhan itu, ya Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan harus kita suruh Tuhan supaya aku percaya kepadamu. Oh, tunjukkanlah begini. Nah, kalau Tuhan tidak mau gimana? Memangnya Tuhan mau kita suruh-suruh? Adik kita Tuhan itu membantu kita. Nah, jadi itulah yang mau disadarkan kepada orang-orang yang bertanya seperti itu. Nah, jadi tidak boleh dicobai Tuhan supaya mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Nah, sama seperti Yesus. Apa Yesus tidak bisa membuat batu itu menjadi roti? Bisa aja kan? Tapi apa kata Yesus itu? Nah, jangan mencobai Tuhan Allah, kan gitu dikatakan. Jadi tidak suruh Tuhan, iblis itu Tuhan. Bukan dia tidak mau aja dia kalau apa. Tapi dia tidak mau melakukan itu karena setan itu harus tunduk kepada Allah, bukan Allah yang tunduk kepada setan. Jadi seperti itulah jawaban kita untuk menghadapi
hal-hal yang seperti itu terjadi di dalam masyarakat di dalam masyarakat kita. Nah, sama seperti untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, jadi kita memaksakan supaya sesuai dengan apa? Sesuai dengan konsep cara berpikir kita. Nah, harus seperti ini. Harus seperti satunya Tuhan itu. Jadi ginilah apanya? Konsepnya. Itu kan menurut pikiran kita. Nah, sama seperti kita menyelidiki apa? Menyelidiki sesuatu. Nah, kenapa gelas ini kita bisa apa? Selidiki. Karena apa? Karena kita lebih mulia daripada gelas ini. Semuanya bisa kita lihat, kita selidiki dari mana apanya. Tapi gelas tidak bisa menyelidiki kita. Karena kita apa? Lebih mulia dari gelas ini. Jadi coba kalau kita perbandingkan, Tuhan mau kita selidiki. Bagaimana bisa kita menyelidiki Tuhan? Sejauh daripada Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita. Jadi seperti itulah apanya. Seperti itulah konsep-konsep daripada cara berpikir daripada manusia itu. Nah, sama seperti ini gelas selalu kita katakan. Ada lagi yang lebih tinggi dari sini. Katakanlah makhluk hidup seperti ikan. Bisa tidak kita selidiki ikan? Bisa, tapi sudah lebih rumit kita menyelidiki seperti apa itu ikan dibandingkan gelas ini. Nanti sudah habis itu kita kaitkan lagi sampai kepada manusia. Bisa tidak kita mengenal dan mengetahui seperti apa isi hati manusia itu? Udah lebih rumit lagi. Bagaimana caranya? Ya caranya harus berhubungan dengan dia. Iya kan? Nah, itu kan seperti pengalaman kita. Bagaimana itu gadis yang lewat itu? Menurut baiknya itu tidak? Tidak bisa kita nilai itu hanya kita lihat lewat saja. Nah, gimana caranya? Supaya bisa kita ini bisa mengetahuinya, hatinya suka dengan kita, harus memiliki sebuah hubungan. Itu pun tidak bisa sampai mati pun kita tidak bisa kita selidiki itu. Karena sama derajat kita dengan dia. Nah, apalagi lah Allah yang mau kita selidiki. Tapi sejauh mana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita, itulah yang bisa kita pahami dan kita ketahui. Nah, seperti itu yang menjadi gambarannya. Jadi waktulah nanti kita bicara mengenai Tritunggal itu, ya. Nah, jadi yang terpenting kepada kita bisa kita pahami akan hal itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalau tidak ada apa, tidak ada dasar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, bisa juga menjadi sesat. Makanya tiba-tiba jadi Yehova, tiba-tiba sudah jadi mualaf dan lain sebagainya, macam-macam lah. Karena tidak ada sebuah dasar pengenalan dan juga pengalaman bersama dengan Tuhan. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Nanti kalau ada satu pertanyaan sudah kita diskusikan. Yang terakhir, apakah Anda juga komitmennya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saya bertanya kepada kita yang di sini kan. Sampai saat ini saya masih belum ada ujian. sebenarnya sudah banyak ujian. Udah banyak ujiannya. Oke, gimana Pak? Ini kepala sih. Gimana Pak Lasih punya komitmen seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ditolong tidak ditolong Tuhan. Tumbang bagan tetap bersuka cita. Ya begitu. Nah, harus kita kembalikan itu. Tidak boleh kita apa? Harus ini pemahaman kita. Memangnya apa yang ngatur Tuhan itu? Tuhan yang ngatur saya. Harus begitu konsep kita. Kalau Tuhan izinkan seperti ini terjadi, pasti ada yang lebih baik dalam hidup kita yang akan apa? Yang akan Tuhan sediakan. Nah, jadi seperti itulah prinsip kita di dalam hidup kita ini. Makanya kepada Pak saya titipkan ke Bapak bulan April ini ya, tanggal 18 nanti dia akan datang di kita Pak Salma. Saya bilang Bapak harus khotbah seperti yang Bapak nyanyikan ini, saya bilang. Karena ada nyanyi itu kita tidak pernah kita nyanyikan ya. Nyanyinya siapa itu kita mani gitu. Diberkati tidak diberkati, ditolong tidak ditolong, aku tetap menyembah Engkau Tuhan. Karena aku tahu
engkaulah Tuhan. Nah, harus seperti yang Bapak nyanyikan ini, itulah yang Bapak khotbahkan di GPI Mela. Karena sedang kita mengarahkan jemaat supaya bisa mengenal Tuhan ke arah yang lebih baik dan benar. Jadi kita pun nanti kalau diajarkan nyanyiannya itu menjadi favorit itu, jangan hanya kita nyanyikan, harus kita hidupi seperti itu. Itulah yang menjadi harapan kita. Oke, kita masuk ke penerapan. Ya, sudah. Oke, selesai. Ya, silakan Mas. Penerapan Pak Manjuntak. F ya. Penerapan. Kesabaran adalah sifat menanggung ketidakadilan. Sudah paling bawah, Mas. Kalau sudah ada paling bawah. Mari. Sembari menunggu ukuran itu. Benar. F. Es banget. Paling bawah kan. Karena tidak ada sendiri. Iya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup mereka dan Tuhan berkuasa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Anda harus mengenal dan mengalami Tuhan. Pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan akan membuat Anda memiliki iman yang kuat dan tidak kekanak-kanakan, tidak mudah kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Men, kan kesimpulan juga tadi di sini. Jadi diajak kita, kenapa sih itu tadi sangat jelas dinyatakan kepada kita lewat penerapan ini, bahwa Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup mereka dan juga Tuhan berkuasa. Nah, inilah yang membuat mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, kepada kita harus mengenal dan mengalami Tuhan. Lewat pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan membuat kita memiliki iman yang kuat, tidak menjadi kekanak-kanakan yang mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah, aplikasi praktis, bacalah kisah pahlawan-pahlawan iman dan lihatlah bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan dan melalui setiap tantangan hidup, namun Tuhan tetap bersama mereka. Amin. Ada yang mau bertanya? Ada lagi? Ada hal yang perlu kita doakan? Ya, ibu-ibu, ada yang perlu kita doakan? Kalau kami di rumah kalau sudah pergi tanya itu, apa yang mau perlu didoakan? Salah, apa yang perlu didoakan? Terus sama apa yang perlu didoakan, langsung menjawabnya sekian. Pasar supaya jangan dihancurkan. Oh, pasar. Dia pula yang menjawab, apa dia bincang. Itu seharusnya kalau misalnya keluar udah tahu dia gitu. Bapak kondek ditanya, masa aku bertanya sama diriku, tahu aku gereja harus dibangun. Oke. Gak ada ya yang harus mau kita doakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan juga tidak Ada, Mas. Oh, ada juga. Ada itu. Terima kasih. Yang mau dimana untuk tenang kok pelawan dong. Oke, kita doakan tetap teguh.
setia melayani Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ya dan amin. Ya, jadi biar Pak, ya. Sampai. Ya, apa namanya? Kalau kita dalam doa syafaat, kita doakan keluarga Pak Osmar yang telah menjamu kita malam hari ini, keluarga Pak Hikmat Gadung, dan juga ibadah kita esok hari dan sekaligus kita pulang semua dalam keadaan yang baik. Kembali kita nyanyikan pujian kita, Allah mengerti, Allah mengerti. Malam ini ya Tuhan, kami menikmati suasana yang indah, suasana yang damai, suasana yang diberkati oleh Tuhan. Kami belajar firman-Mu malam ini ya. Dan kami bersyukur sebab kami telah menerima hikmah daripada Tuhan, bahwa dalam hidup kami adalah berkeputusan dalam mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Malam ini Tuhan, firman-Mu kami terapkan dalam diri kami, dalam hati kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami akan berkata bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya, dan tidak ada yang lain. Sehingga ya Tuhan, kami tidak menjadi orang yang gampang bimbang oleh karena persoalan-persoalan dunia, karena persoalan-persoalan yang datang silih atau mungkin karena pergumulan hidup yang begitu berat. Tetapi hati kami tetapkan untuk mengasihi Tuhan. Biarlah itu Tuhan yang menjadi komitmen kami saat kami sudah belajar dalam firman Tuhan. Dan kami berdoa Bapa di surga malam ini ya Tuhan, kami mohonkan kepada Tuhan berkat-Mu diturunkan atas rumah ini, berkat-Mu dinyatakan atas rumah ini. Biarlah Tuhan setiap keluarga daripada anak pasti menciptakan keluarga yang tinggal di rumah ini Tuhan adalah menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan yang luar biasa, sebab perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata. Bahkan kami berdoa Tuhan di dalam nama-Mu, biarlah Tuhan rumah ini menjadi tempat yang damai, sehingga setiap orang Tuhan yang datang berkunjung ke rumah ini ya Tuhan, merasakan ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan Yesus, kami minta pada Tuhan, biarlah para malaikat Tuhan menjaga-jaga semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga Tuhan berdoa untuk Bapak Tuhan bersama dengan Ibu yang sampai hari ini merindukan sesuatu kepada Tuhan. Mereka merindukan anak yang Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami boleh berharapan kepada Tuhan. Kami harus beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada malam ini Tuhan kami berkata di dalam nama Yesus Kristus, jadilah dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kami biarkanlah Tuhan keluarga ini bergembira, bersuka-suka lagi. Oleh karena apa yang disebut dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan firman-Mu digenapi dalam nama Yesus. Bahkan kami
berkata, segala penghalang segala yang membuat sampai hari ini segala penghalang disingkirkan. Dan kami semua bersuka cita sebab Allah mendengar doa kami, Allah menjawab doa kami dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa untuk ibadah kami, ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan, ibadah yang kami Tuhan. Kami mohon ya Tuhan kepada-Mu, biarlah Tuhan cuaca yang cerah, biar Tuhan pada esok hari setiap umat-Mu boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Datang kepada Tuhan bersama-sama dengan kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan di tempat ibadah. Kami memuliakan Tuhan, kami memuji-puji Tuhan, dan Engkau memberkati ibadah esok ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kehadiran-Mu itu Tuhan yang kami perlukan, sebab kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan hadir, maka segala kerinduan hati kami, segala apa yang kami inginkan ya Tuhan, kami boleh terima itu dalam nama Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, Kau memberkati hari esok, hari ibadah kepada Tuhan. Dan malam ini kami berdoa Tuhan, biarlah setiap doa, setiap umat-Mu ya Tuhan punya semangat, punya gairah malam ini, punya niat yang kuat untuk datang beribadah kepada Tuhan pada esok hari. Sehingga ya Tuhan, kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada surga, tempat kami beribadah Tuhan, biarlah Tuhan terus dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Maka mari kami berdoa Tuhan, setiap orang yang ada di sekitar lingkungan daripada tempat kami beribadah, hanya Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan, mereka mendengar Injil yang diberitakan, mereka mendengar ya Tuhan, setiap kali hamba-hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami sampai hari ini Tuhan mereka belum percaya. Dan doa kami, biarlah belas kasihan-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mereka, sehingga pada waktu mereka akan datang berlutut untuk menyembah Tuhan, dan dengan lidah mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mereka menerima Engkau ya Tuhan dalam hidup mereka, Engkau menjadi Raja bagi mereka, dan hidup mereka diberkati. Ini doa kami malam ini Bapa di surga. Jikalau sebentar ya Tuhan kami selesai dalam ibadah kami malam hari ini, maka kami kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu Tuhan yang kami andalkan, perlindungan-Mu ya Tuhan, itulah yang menjadi naungan kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami menambah perlindungan, kami akan sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sukacita baik dan dalam keadaan yang aman ya Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari kami segala hal-hal yang buruk, segala kecelakaan, bahkan segala sesuatu yang tidak mengenakan ya Tuhan. Dijauhkan dari kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sampai ke tempat kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urusan bagi saudara terima malam hari, dan bagi-Mu lah hormat, bagi-Mu lah kemuliaan. Maka hari ini sampai selama-lamanya, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur bersama-sama dengan Tuhan. Kita butuhkan investasi. Mudah-mudahan ya kita. Orang ini Badai itu tidak badai prestasi jangan. Itulah yang membuat apa?
Ibu Rosalinda nggak tahu kalau tahun gereja apa? Pendeta. Pengeluaran terus. Bukan pada tidak ada gitu. Tapi beda dari di Mele. Kalau di Mele ini, kalau banyak penghasilan dari laut, jadi nggak ke gereja sebetulnya. Ya, kalau pas lah dapat ikan, jadi gereja jemur ikan katanya. Tapi apa namanya Pak? Memang kadang-kadang juga harus dimaklumi juga Pak. Karena ada musimnya ada musimnya tidak ada. Tidak selamanya. Oh jadi berarti kalau pas ada musim itu nggak usah lalu ke gereja gitu. Salah tadi apa itu? Bukan Pak, di situ. Apa nggak ada? Tetap. Begini Pak. Walaupun apa kan? Contoh kan, kalau walaupun ada dia, kalau nggak ada mau kerjakan, siapa mau kerjakan dia? Berarti kita tinggalkan dulu Tuhan. Itu maksudnya itu. Bukan, kita tinggalkan dia, kita tinggalkan Tuhan karena udah dikasih sama kita kan, jangan. Tapi kadang-kadang kita kan, kalau nggak ada mau jumur dia itu, ikan itu siapa mau jumur? Ya itulah maksudnya, izin dulu lah. Kalau nggak tahu siapa mau apa dia? Gunakan. Satu lah ikannya. Iya. Jadi bingung juga. Jika disuruh orang dimintakan ke orang lain yang mengerjakannya gitu. Kalau ada di rumah, tapi nggak ada orang ini apa? Kan orangnya ke diri kita itu kan berbagai semua. Berarti gini Nah, lah. itu muncul ikannya dia. Pak, berarti gini, kita mintakan sama Tuhan, jangan hari Minggu dapat. Jadi dimintakan hari Minggu jangan dapat, tapi ikan hari Minggu pula baru dapat. Berkatilah Tuhan, katanya rupanya pas minggu itu pula Iya. dapat kan. Berarti itulah Jadi itulah kan waktu semalam kan. Jadi hari Minggu. sudah ada solusinya. Solusinya itu nanti begini. Ibadah pertama Pak Lase. Iya, itu yang pertama. Ibadah yang kedua ini. Jadi Mei. itu solusi. Jadi artinya begini, yang mengatasi masalah berkat Tuhan ini adalah gereja lah yang mengatur. Emang pintar Urusannya. Tapi nanti kan dua sesi. Tumban semalam itu. Oh, tidak jadi bangun lagi. Apalah. Hah? Ini pikir. Jangan lagi maksa, kan tadi korban itu kan sudah ada untuk menguatkan. Mau dia tumbang, mau nggak tumbang. Hari Memang luar biasa kali ini. hari Senin pinangnya udah sampai semua. Bambu udah ada. Tapi udah pulang ya Pak? Pulang ya Pak? udah lah. Belum udah belum. Nggak, Yang terakhir ini terus mendapat orang nggak tahu mereka 2 kilo, 1 kilo. Di ada juga bulan kita. 8 bulan. Ya udah mau pusing makinannya. Udah berapa? di si jago-jago itu ada dari familinya ada ini 3 sekali tumbang. Badannya kayak gitu. Inilah yang apa itu? Pada yang berapa hari ini berdua Karena di bawah itu kan bentang juga. Karena kami kan di tengah-tengahnya kan, karena 3 sambung dia kan goyang dia kalau dia ambil. Goyang. Karena di dalam. Siapa itu si dulu apakah memang ini si Madura itu yang malam itu Mikel itu kapan Mikel? Iya dia mikir. Iya kan? Nah, berarti dia yang tenggelam itu. Melarang. Iya. 3-4 orang lagi yang nggak dapat. Untuk yang selamat. Berapa orang Islam? Satu apa? Nggak mungkin lagi udah selamat beberapa hari. Di mana itu? Dia berangkat dari Tangerang jam 4 sore. Dari Selasa ya. Selasa berangkat ke Arab. Ada Ya, salah bukan. udah full. Musala sama apa ini antara sokam sama musala ya? Bukan di situ ya apa mereka. Baru nanti turun ke musala mereka. Supaya di tengah jalan dihajar lah. Memang kemarin itu kan ada perintah langsung lagi sampaikan semua pengusaha saya pesisir agar memberikan sosialisasi sama apa mana mungkin kita masuk
kita dicoba betul lah. Itu sebelum udah pertama yang tumbang yang di sok kami itu karena di sok apa di Iman dua mah baru di Palu makan langsunglah ada laporan dari Babinsa, langsunglah itu diperintahkan Babinsa yang di kota untuk pokoknya yang di pesisir lah, khusus di pesisir disosialisasikan itu. Jangan melaut. Jadi ketika mau melaut harus tahu memang orang itu data-data dari BNK harus tahu, harus ada dari ini. Nah, sementara surat perintah yang sah, maka kita kalau menghentikan sesuatu itu kan harus ada surat perintah. Kan bisa kita melarang itu kan? Kita hanya dapat memberikan apa? Gambaran aja. Karena sudah kan dari Jaya, akan Jaya itu bisa. Ya mungkin minggu lah kita berangkat Pak, kalau nggak kalau Sabtu nanti yang itu Sabtu kalau apa bukan hari ini minggu depan ya lah. Nanti ditolong nggak ditolong, bukan tidak. Baik tidak baik tak mancing gitu ya. Punya hikmat lah. Nanti dulu ada dua, ada adikku, ada bapak dia tentunya dua. Nggak boleh kayak gitu juga. Belajar lagi bola daripada Jadi memang harus dapat. Kenapa? Bapak ini ada. Nah, untuk menyatukan bapak ini dan adik ini. Memang ada satu pelajaran yang apa yang memancing setelah sekian lama yang mancing. Pokoknya kalau udah sore apa lebih bagus panggilan jangan diapa. Jangan ditombol. Jangan Apa yang diapa. jatuh? Di mana dia? Udah itu tadi akan. Ada siapa? Diselamatkannya dulu main-mainnya itu. Dia bikirannya dulu. Itu yang aku lihat aman. Karena kalau udah malam dia pun kecil apanya ya? Ombaknya. Ombaknya kalau terasa apa? Gimana dia tidak kita apa kan? Hanya berpatokan dia berdua saja. Tapi kalau siang dia sebesar mana pun santai aja ya. Ya karena dia kelihatan semua. Sering kali yang mancing dia begini lagi kota. Kita tadi kena hujan kita. Kita kena hujan enggak. Katanya kita di bohong. Orang nonton kita dari laut itu. Makanya perintah mancing Harus apa lalu Pak? Harus terang dan hujan. Kalau terus hujan gini juga nggak ada ikan. Kalau masuk air tawar ke laut itu, tawar Kemudian kalau panas sekali hari ikan enggak mau naik ke air tidur dia ke memang kan karena saya ngomong sama ibu-ibu Hanya nelayan. iya dia tahu kan Makanya harus kita hari mau yang babi aja. Makanya ibu yang dari babi juga suka lagi kalau kita hari itu dia apa? Dia hapuskan. apalagi yang dipajak itu nggak suka kali sekarang dia ngomong kali. Jadi kayaknya tanggal 7 cabut ngomong bangun sabuk nomor di untuk kan. kalau diuntukkan kuda kalau dikatakan tapi tanggal 10, 11 dikasih waktu beres-beres Ini tapi nanti aku bilangnya ke semua pula kemana-mana saya yang susah kan. Memang ada informasinya. Kita dengar dari orang sampai apa ini dulu tapi melihat salah orang itu kalau memang sudah menyerah apa aja itu lupa ada perlawanan
Tapi itu memang karena gini, kalau nggak jadi bangunan ini dibangun, ini akan dipindahkan di Axel. Nah ini makanya dipertahankan ini harus diapa. Ini kan dari apa ini? Lupa, pokoknya dari pusat lah ini. Jadi dipilih, iya dipilih lah ini. Ada orang Sibolgen yang melobi, tapi bukan orang ini. Cuman, nah itu tadi. Kalau memang bergejolak ini akan dipindahkan ke Axel. Karena ada juga pada ini. Makanya harus. Cuma negonya untuk menetapkan bisa harus setelah lebaran, nggak tahu lah entah bisa di ini itu. Karena di pasar itu sudah telepon itu. Tadi turun sudah minta apa ini? Karena pasar ini dipanggil kelompok yang ini. Iya kan? Tuh yang mana yang bisa melembut dia kan? Nah, terus turunlah mereka tadi dengan hanya bilang gini, apa demo katanya? Karena Senin kelompok yang satu ini mau demo besar ada 500 kan. Tapi kalau orang pasar itu sudah begini apanya? Daripada demo lebih bagus kalian pindah. Sudah melembut, lebih banyak yang melembut dia. Apalagi hari ini sudah ada yang turun kelompok yang lain. Kita bisa buka aja di Senin. Jadi rencana mau tutup lagi Senin ini. Minggu lalu kan mogok. Tapi itulah gambarannya seperti itu. Kalau memang nggak jadi ini nggak jadi di bongkar, berarti pindah ke Axel dan nanti. Karena di Axel juga ini dan nantinya. Nggak mungkin ya Stadion Noras sudah berapa banyak biaya yang jadi sudah. Mau dibangun Stadion Noras, maksudnya? Iya, Maksudnya, iya maksudnya aku pikir kalau itu udah tahu saya. Maksudnya aku pikir jadi di situ jadi gedung. tetap yang pasar itu. Karena itu kan Saingan Aido lah ya. Saingan Aido. Jadi stadionnya kemana nih? karena itu kan nggak dibangun karena masih di tangan pemerintah masalah korupsinya. Sebenarnya itu harus iya harusnya itu karena itu akan dilanjutkan karena itu kan sudah di pusat sudah ada bahwasanya itu lapangan bola itu akan dilanjutkan nanti makanya jadi Noras itu buat apa pokoknya itu ya iya seperti apa gitu. Kayak mall dia. Harusnya tahun 2019 ini. Mundur lagi. Jadi kalau pajak ini memang itulah kenapa dipertahankan harus dibangun. Itu tadi dananya itu ini pindah karena ada bermasalah kan gitu. Mau dulu Pak Las ya? Sama kayak sekarang itu kalau jalan-jalan itu bermasalah ini jalan bermasalah ada yang nggak apa itu bisa sekarang dipindahkan. Pak Las masih di rumah Pak mertua ya? Iya. Orang ini kan berusaha sekarang ngambil jalan Kita 2 minggu lagi ya. kedua. Jalan kedua artinya bisa melobi kementerian biar mundur. Jadi kalau mundur pun ini nanti berarti sudah dilobi sana. Karena berkeras Axel itu minta dana ini biar pindah ke sana. Tapi tanda kutip kalaupun dana ini cair ke sini kan ada juga yang apa itu kan potong-potongannya itu sana sini. Enggak lah, karena ini kan enggak melalui pemerintah sini. Iya. Tinggal terima kasih ya. Sama itu langsung dari pusat, jadi nggak bisa dipotong orang itu. Cuman apanya itu nanti? Ini kan udah dipilih ini tendernya dari pusat. Pusat lah, nggak ada lagi potong-potong apa ini. Nah kemungkinan besar kan begini contohnya wali kota. Kan ini semakin dibangun gini berarti nama kota kami
kota kami semakin lebih mekar kan, gitu makin lebih kaya lah ininya. Itu yang dia akan dipertahankan. Makanya dipertahankan kota. Itu aja ya prinsip wali kota, harus di sini lah ini karena berdampak tentang ke kota Sembolga kan. Tapi kalau untuk dana potong-potong kuasa enggak, karena langsung dari pusat. Sama kayak sekarang kalau pernah dengar baru-baru ini kan, dulunya kayak main-mainnya itu kayak apa namanya, red planting sawit itu dari pusat langsung itu. Makanya kebakaran sekarang apa namanya kembali. Kami sebagai punya wilayah nggak tahu, memang kita tidak tahu itu langsung itu ditunjuk dari sana. Orang nggak mau, dipikir main-main, rupanya tiba-tiba keluar dari itu sekarang. Jadi sekarang udah direplantasi tahap pertama kelompok tani. Sama kayak itu sekarang modelnya mau seperti ini. Kalau berhasil nanti akan seperti itu nanti kebanyakan proyek-proyek itu dari pusat kamu. Memang dulu Pak Apu itu pun Pak Sarpi sudah menjelaskannya sangat bagus. Jadi kalau menurut orang yang apa ini mengertinya, memahami, karena dari waktu itu Bapak itu ngomong seperti ini. Kalau kita lepas sih katanya mungkin sekian tahun ke depan kita nggak akan mendapat apa-apa. Saya baru tahu juga itu. Kebetulan ada kawan SMA saya, timnya Bapak Wali Kota ini kemarin kan di sini ya, kita dari gitu. Amannya nggak sih apa itu ya si Mandau yang siapa ya? PPS itu dia sekarang di pasar itu. Iya, makanya siapa itu orang Intel Coding. Dia yang paling ngotot supaya diundur. Jadi dia berusaha mempengaruhi semua orang pasar supaya mengkontak. Inilah sekarang kami selidiki. Tapi sebenarnya nggak tahu ya. Ada kepentingan di sini. Aku pun gini, orang pasar begini. Kalau kita ikuti dia, keluarganya nggak ada di pasar ini. Kalau ada apa-apa kita korbannya. Dia kena aja dia. Ada 3 target kami. Nah, ini karena aku yakin di sini nggak sampai keluar ini kan. Nah, kita satu gereja, kalau keluar ini berarti saya yang kena. Itu menurut dia saya tahu hubungannya sama aku. Satunya kayak gitu lah. Iya. Jadi ada 3 ini tuh kamu. Satu apa namanya? Satu di legislatif. Iya. Baru itulah yang hilang itu. Baru seperti kayak preman yang dikenal, nah itulah masuk. Itu udah dapat sama kami semua. Cuma kebetulan bukan saya yang ini. Saya memang itu satu karena tahu komandan pernah saya di situ. Tapi kalau saya ikut dari situ banyak kenal situ. Korban lah nanti itu, oh ini tahu ini kan. Aku juga kejepit, makanya aku mundur. Itulah kebetulan baru pimpinanku sekarang yang dulu dekat sama aku. Sekarang bekerja dia komandan kami. Kalau bisa jangan lagi. Nanti nggak enak aku sama. Kenal orang itu, rata-rata orang itu kenal dengan aku. Korban lah nanti orangnya itu. Korbannya dia lah nanti sebagai apa nanti? Sebagai apa namanya ya, saksi, kira-kira seperti itu lah. Maksudnya mereka tahu apa di balik ini gitu. Kenapa mereka nggak tahu? Tentulah nanti orang itu dipanggil kan. Itu yang nggak mau itu aku. Ini pasti si Duta ini. Istriku yang kena nanti kan. Semua dari istri suaminya si baru nih kan gitu. Makanya aku mundur. Sekarang kan pasti ada beberapa hal menurut saya itu. Yang pertama, kalau dia murni pajak, pikirannya hanya yang satu yang saya tahu, yaitu untuk menunggu lebaran. Itu udah kuterangkan, menunggu lebaran. Maksudnya banyak apa yang mendapat nanti mendapat apa. Nah, sementara tanggal itu sudah ditentukan jauh sebelumnya. Tahun 2020 sudah ditentukan. 2019 isu jatuh ke 2020, minta undur lagi dia di bulan 12 kemarin. Tolonglah selesailah kali ini. Memang si sapi ini yang luar biasa bisa
lebihnya dia itu lebih Iya. istrinya untuk ini. Makanya Kalau mundur ini nggak dapat lagi Pak. Jadi Iya. ini kan alasannya dulu kebakaran itu alasannya harus dibangun. Karena bisa suatu saat mencelakakan pedagang. Kenapa? Ketika ada gempa itu akan rubuh karena ketahanan kalau dia bangunan itu dibakar, ketahanannya kan sudah berkurang gitu. Kan itu. Kalau komplek kami ini yang masih 15 tahun masih tahan lagi. Pajak lama itu yang sudah parah kali karena di sana jual ikan itu kan, jadi air dari apa itu kopos ke bawah. Kalau itu nggak masuk itu dalam pemikiran kalau bangunan enggak kebakaran itunya. Oh, iya, iya. Karena kalau terbakar suatu bangunan itu 30% itu jadi kropos. Diginikan itu sebenarnya sudah apa itu? Sejauh apa kebakarannya itu dilihat juga. Semakin besar apinya, ketahanan bangunan itu pasti akan lebih lemah. Kira-kira itu. Jadi ini yang membuat alasan Seperti dipercaya oleh kementerian lah. Makanya kalau bisa ini harus dipertahankan memang dana ini. Jadi karena inilah problemanya karena lebaran istilahnya ekonomi makin meningkat karena banyak pembeli kan itu alasan yang konkret lah, alasan yang bisa yang itu yang paling cuman itu. Inilah yang dibumbui sekarang, dibumbui yang salah seorang ini, beberapa orang lah. Tapi kayaknya nggak apa-apa lagi. Kalau kuliah dari hari ini semua kawan-kawan udah menurutnya. Kalau pindah-pindah kita katanya gitu. Nggak perlu pindah mau apa. Berapa kali Satu lagi. Jadi ada yang ada keberatan masalah apa itu yang punya banyak kios. Iya. Inilah sebenarnya yang memasuki ini. Inilah yang memasuki ini. Ini dimasuki. Bayarin. Bayangkan 11 kiosnya Pak. Ini pemerintah yang punya, dia menerima dari situ 10 juta dikontrakkan sama pemerintah berapa? 1.500.000 satu tahun. Inilah Sama yang dia sebenarnya 10 juta. tapi aku nggak pas tahu. Udah tahunya kami. Kalau dari kantor nggak tahu. Tapi kalau nanti aku kasih tahu, aku nanti yang menyelidiki ini. Iya ya. Ini yang Kok bisa punya dia itu? Ah, itulah yang mau diberantas Pak. Itu sudah dari salah dasar dia. Sudah dari awalnya tadi seperti itu. Berarti nanti kalau sudah pindah nanti dibangun ini. sesuai Mau dengan tidak satu orang lah. satu orang lah ya. Pedagang aktif langsung dia ke pemerintah, nah bayar sekian. Inilah sebenarnya apanya. Inilah apinya. Sama kayak Rusunawa. Rusunawa kan begitu juga. Tapi kalau Rusunawa nggak separah itu. Ini memang Pasarnya jadi parah. kan sampai berutang apa itu Pak? Pasar itu ke ini. Iya. Tapi ini agak berat nanti budgetnya dibuat. Misalnya jumlah pajaknya 300. Karena dia dari apa? Pemerintah itu 5 sekian. Betul-betul memang sudah digambar. Itu macet Pak. Macet. Mau nggak bayar dia sampai 6 tahun. Ini dapat main. Nah, Jadi- itu dia. Udah bayar gimana itu? Itulah dengan bagaimana caranya supaya ini memberantasnya gini lah, hancurkan lah. Jadi gugurlah surat yang lama itu semua. Oh, itu Kan dia, alasan iya. orang kan ini suratku. Iya. Nah, gugurlah surat yang lama itu. Gak ada lagi Itu artinya. baru topik itu bro. Sama kami di luar. Kakaknya. Tapi untuk berapa itu kalau yang itu masih bisa dipatikan. Kok yang mau nanya di sini kan Siap. salah itu. Makanya sebenarnya Ada yang ini Makanya dia panas kan. makanya ini ya sebenarnya membuat ini yang membumbui. Kalau aku bilang ini sama dan kamu tangkap itu. Tapi nanti aku ibu pula kan. Sesudah nggak masuk aku di 3 itu 4 gitu. Makanya aku rasa jadi ini Eropa. Tapi kalau mundur punya karena ada perlawanan 70% nggak jadi. Kayaknya nggak lagi. Paling yang apa ini nanti masih gelintir orang. ada tuh apa itu PPS namanya. Aku masuk di situ pula, kali masuk emang. Makanya
kalau ini kan sudah dipersiapkan semua aparat TNI Polri. Memang ini harus udah langsung masuk. Berarti nanti kalau sudah dibangun lagi mau tidak mau satu orang gitu lah ya. Ya, sesuai dengan daftar lah. Iya. Jadi yang beruntung nanti di sini yang mengontrak itu. Nah, Bilang nama yang apa itu. Iya. Makanya ada orang sudah menelpon aku. Tak tolong aku. Bukan katanya pakai apa? Surat kuasa, surat kuasa bikin atas namamu katanya. Nah, itulah. Aku bilang aku nggak tahu aku itu. Aku bilang aja. Nanti kena bulan, kena bulan. Nanti ada penyelidikan nanti. Enggak lah, aku bilang. Kita ini nggak ada telepon ya, padahal sudah mau cek nomor ini. Tapi kalau sama aku mau aku kasih untuk aku. Yang 15 juta memang satu tempat itu. Si Naibango. Enggak tadi kan dulu tadi beli itu. Ini waktu ama. Iya yang depan itu. Oh. Punya pemerintah bilang berani menjual punya pemerintah. Itu ya, Kayak siapa? Pikirkan Itu pemerintah. si Lisbeth itu. Bangunan pemerintahnya untuk rakyat. Punya Pak Regar itu. Justru dimodali dia Jadi pemerintah itu. Untuk apa kan untuk Bisa disuruh. Itulah pas sementara kita kasih surat itu hanya hak Makanya bersyukur kali makanya mau itu terserah. kemarin Betul. betul lah. Ini katanya apa? Tapi pasti ini bermain orang pajak, orang apa? Orang pajak. Kalau ada kasih tahu aja, biar dipecat dia. Pegawai-pegawai itu, kalau ada dikasih tahu. Bahwasanya itu yang sekarang dicari. Siapa pegawai? Enggak seperti zaman dulu. Nah, ini yang paling kuat itu kan si Mandulang. Yang bobot itu si apa? Udah digeser semua itu. Sudah digeser dia nggak apa lagi dan udah muncul sekarang. Iya, tapi pernah marah gara-gara pajak. Untung udah dijual. Orang udah dijual. Untung. Gimana? Dari kantor ke sana, udah itu pulang sore-sore sampai sini mak ini aja terus ini bibirku baru oh iya Islam baru kalau pindah juga udah pindah jadi kalau itu yang nggak relax karena komitmen kami dulu buka kios itu harus sama belanja sama harus bersama.